Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rocky Marbun, channel pendidikan hukum dan pengabdian pada masyarakat. Kali ini saya menyambung ya, video yang lalu tentang upaya paksa. Tema pertama dari upaya paksa adalah tentang penetapan tersangka, spesifik kepada konsep versus praktik. KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam dunia pengajaran dan praktek dikenal dengan istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak memberikan pengaturan tentang spesifik ya, tentang konsep penetapan tersangka. Bahkan penetapan tersangka itu sendiri dalam Undang-Undang 8 tahun 81 atau KUHP tidak ada norma yang membahas tentang penetapan tersangka dan bukan sebagai bagian dari upaya paksa. Jadi aslinya KUHP tidak mengatur tentang penetapan tersangka dan KUHP juga tidak mengklasifikasikan penetapan tersangka sebagai upaya paksa. Sehingga dalam sesi ini ada dua termin ya, ada dua bagian yaitu konsep penetapan tersangka sebelum putusan MK 21 tahun 2014 dengan penetapan tersangka sesudah putusan Mahkamah Konstitusi 21 tahun 2014. Untuk memahami tentang penetapan tersangka, maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan tersangka. Di dalam KUHP pasal 1 angka 14 ditegaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi seseorang yang dijadikan tersangka itu bukan karena dirinya ya, tapi karena perbuatannya atau juga karena keadaannya. Ya, ini di dalam dunia akademik unsur dari karena keadaannya ditentang oleh Profesor Andi Hamzah. Ya, tapi secara praktek unsur tersebut berjalan sampai hari ini. Kalau tersangka adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka siapakah yang berhak untuk memberikan status seseorang sebagai tersangka? Kita harus kembali kepada pasal 1 angka 2, yaitu konsep penyidikan. Konsep penyidikan itu dijelaskan di dalam KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa status tersangka itu hanya ada dalam proses penyidikan. Sehingga yang boleh melakukan atau memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka itu hanyalah penyidik. Nah, di dalam konsep tersangka ada frase berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik yang dikumpulkan. Ya, kalau mengacu balik lagi ke pasal 1 angka 2, maka itu adalah bukti yang dicari dan dikumpulkan untuk menemukan tersangkanya dari peristiwa pidana tersebut. KUHP dari tahun 81 sampai tahun 2014 tidak mengkelompokkan tersangka, penetapan tersangka oleh penyidik sebagai upaya paksa, sehingga bukan menjadi objek pra-peradilan. Nanti akan ada sesi tentang pra-peradilan. Tapi secara singkat, pra-peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk menguji upaya paksa dari penyidik ya, dan penuntut umum. Nah, namun ya, perlu dipahami bahwa
dengan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, ini yang kemudian dalam tadi itu konsep ya. Nah, dalam praktek yang seringkali dimanfaatkan ya. Karena secara konseptual memang memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara negatif. Di dalam KUHP, orang yang sudah menjadi tersangka maka akan menanti di belakang dia upaya-upaya paksa yang bisa diterapkan oleh penyidik kepada orang tersebut. Nah, upaya paksa yang asli diatur dalam KUHP, salah satunya adalah misalnya penangkapan. Pasal 1 angka 20 KUHP menjelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka ya, atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ya. Sebagian frase akan saya potong, tidak saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan khusus penyidik dulu, ya penuntut umum dan peradilan nanti. Nah, artinya di sini syarat utama agar penyidik dapat melakukan penangkapan adalah statusnya sebagai tersangka dulu, ya, ditetapkan sebagai tersangka. Demikian juga dengan penahanan. Ya. Penahanan itu di pasal 1 angka 20 dijelaskan penahanan adalah penetapan tersangka ya, atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik. Saya tidak teruskan karena seterusnya itu adalah atau penuntut umum atau hakim gitu ya. Saya berhenti sampai penyidik. Di sini kita sudah bisa menarik kesimpulan, dua kesimpulan ya. Setelah dia seseorang itu menjadi tersangka, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penangkapan dan penahanan kalau sudah ditetapkan jadi tersangka. Nah, tapi selain itu, ya, selain terhadap proses penangkapan penahanan, di KUHP juga mengatur soal penyitaan dan penggeledahan. Nah, penyitaan dan penggeledahan ini juga merupakan upaya paksa di dalam KUHP, tapi bukan merupakan objek pra-peradilan. Ini era sebelum tahun 2014. Nah, di era sebelum tahun 2014 inilah yang menyebabkan proses penyidikan di dalam kepolisian itu seringkali dimanfaatkan secara negatif oleh orang yang merasa menjadi korban, bisa juga kita sebut sebagai pelapor gitu ya, dengan memanfaatkan status tersangka untuk memaksa agar orang yang dijadikan tersangka itu bisa memenuhi kewajibannya atau misalnya bisa mengganti kerugian dari si korban. Karena ketika penyidik sudah menjadikan tersangka, penyidik punya hak untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Nanti sebenarnya ada ya tentang syarat dari penangkapan dan syarat dari penahanan. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah dua hal tersebut, penangkapan dan penahanan itu ibarat orang sudah antri di belakang. Jadi tersangka dulu, hampir bisa dipastikan berikutnya ditangkap atau ditahan. Sorry, ditangkap dan ditahan. Oleh karena modifikasi perbuatan yang muncul dalam praktek inilah yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita mungkin bisa hari ini bisa melakukan judgement bahwa penetapan tersangka itu menjolimi. Karena ketika orang sudah jadi tersangka, maka hak absolut dari penyidik untuk menetapkannya atau untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Tapi sebenarnya secara historis, ya, secara historis proses penetapan orang sebagai tersangka itu merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dulu waktu tahun 1981 ketika KUHP ini diresmikan. Kenapa saya katakan dia merupakan penghormatan hak asasi manusia? Karena dulu sebelum ada KUHP itu orang ditangkap, ditahan tanpa ada status. Sehingga negara waktu itu membuat undang-undang 8 tahun 81 yaitu KUHP ini
dengan memberikan kewajiban kalau mau nangkap, mau nahan, orang itu harus jadikan status dulu. Harus diberikan statusnya dia sebagai tersangka. Nah, sehingga secara historis, penetapan tersangka itu merupakan penghormatan hak asasi manusia untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tapi pemikiran historikal tersebut berubah, ya, berubah, bermodifikasi, bersifat ahistoris, ya, melupakan bahwa penetapan tersangka itu dasarnya adalah penghormatan hak asasi manusia, berubah dimanfaatkan secara negatif untuk memaksa orang melakukan sesuatu di luar kehendaknya, jika tidak maka akan jadi tersangka dan selanjutnya bisa ditangkap dan ditahan. Nah, ini kadang-kadang dalam praktek itu sering digunakan untuk memaksa seseorang. Saya kasih yang ilustrasi paling gampang, kalau saya pelapor, ya, saya ingin melaporkan B karena sudah menipu saya, misalnya 10.000 gitu ya, maka kalau saya punya kekuatan yang kuat supaya dia bisa membayar, saya harus bisa membuktikan terlebih dahulu ada peristiwa pidana dengan alat bukti dan segala macamnya, saya akan meyakinkan penyidik bahwa dia patut untuk dijadikan tersangka. Kalau terlapor sudah jadi tersangka, maka posisinya sudah 1-0 tuh. Karena kita punya pelapor punya kesempatan yang lebih besar untuk meminta penyidik melaksanakan haknya, kewenangannya, kewenangan sebagai hak agar melakukan penangkapan dan penahanan. Maka bisa dipastikan, ya, terlapor akan membayar. Nah, peristiwa ini berjalan sehingga menjadi satu kebiasaan. Kenapa saya katakan menjadi satu kebiasaan? Karena cerita itu muncul di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Penggugat di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 mengatakan bahwa penetapan tersangka itu adalah upaya paksa termodifikasi. Kenapa disebut termodifikasi? Kalau ingin menangkap dan menahan, itu dijadikan tersangka dulu, agar bisa memenuhi kehendak dari pelapor. Nah, kewenangan ini, kewenangan menjadikan seseorang tersangka itu tidak bisa diuji dimanapun. Walaupun sifatnya penetapan, ya, bahkan pernah ada kawan penyidik mengatakan sebenarnya nggak ada penetapan tersangka. Secara produk hukum memang tidak ada produk hukum dari penyidik itu berupa surat penetapan tersangka. Sebelum tahun 2014, tidak ada surat penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu akan selalu muncul di surat panggilan, dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa. Nah, itu artinya sudah jadi tersangka. Ya, ini saya masih bicara di bawah 2014. Nah, karena modifikasi perbuatan tersebutlah kemudian memunculkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menginginkan agar penetapan tersangka tersebut bisa menjadi objek pra peradilan, agar bisa diuji penetapan tersangka tersebut. Kemudian semenjak putusnya gugatan judicial review tersebut, maka objek pra peradilan itu diperluas. Pertama, ditambahkan penetapan tersangka, kedua, ditambahkan penggeledahan, dan ketiga, ditambahkan penyitaan. Tadi di awal saya katakan, KUHAP memang mengatur tentang penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa. Tapi KUHAP tidak menempatkan penggeledahan dan penyitaan sebagai objek pra peradilan. Jadi nggak bisa diuji di pra peradilan, gitu ya, karena dia bukan objek dari pra peradilan. Nah, semenjak putusan MK 21 2014, maka penyitaan dan penggeledahan menjadi objek yang bisa diajukan permohonan melalui pelaksanaan wewenang pra peradilan. Semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tertanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa syarat formil yang harus dipenuhi bagi penyidik ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Syarat yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu membatalkan makna dari gradasi pembuktian pada tiga frasa, yaitu
bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup. Oleh Mahkamah Konstitusi dihapuskan dan hanya mengacu kepada ketentuan 183 dan 184 ayat 1. Kalimatnya menjadi untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam 184 ayat 1 KUHP. Itu syarat pertama. Syarat kedua, seorang yang ingin ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, maka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka. Nah, pada posisi ini Mahkamah Konstitusi memunculkan konsep baru yaitu calon tersangka. Memang dalam perdebatan di pra-peradilan, banyak hakim pra-peradilan yang menolak istilah ini dengan alasan frasa tersebut tidak ada di dalam KUHP. Tapi sebenarnya jika kita ingin mengkaji proses dari pemeriksaan di tahap penyidikan, maka konsep calon tersangka tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna dengan proses pemeriksaan keterangan saksi. Artinya, seseorang yang ingin atau akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, dia harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Itu adalah dua syarat yang utama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penetapan tersangka. Permasalahan kemudian adalah Mahkamah Agung melakukan reduksi terhadap dua hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali atas putusan pra-peradilan, di mana di pasal 2, ya, kalau saya tidak salah, pasal 2 ayat kelima, kalau nggak salah, disebutkan fokus dari pemeriksaan pra-peradilan hanya terhadap syarat formil. Peraturan Mahkamah Agung tersebut kemudian dimaknai terbalik kepada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dua alat bukti yang sah dianggap sebagai syarat minimum sesuai dengan perkataan. Ya, jadi menggunakan penafsiran gramatikal bahwa dua alat bukti yang sah itu ya memang cuma dua. Sehingga syarat formilnya adalah apapun alat bukti yang ditemukan sepanjang jumlahnya dua sudah bisa menetapkan menjadi tersangka. Yang menjadi persoalan kemudian apakah dua alat bukti tersebut mampu memberikan atau menjadikan terang perkara tersebut menjadi perkara pidana. Karena ini harus dikembalikan kepada makna dari konsep penyidikan. Ya, serangkaian tindakan penyidik dalam menemukan mengumpulkan alat bukti guna menjadikan terang pidananya dan menemukan tersangka. Jadi alat bukti itu harus bisa ditafsirkan sehingga pidananya terang. Nah, kalau ditarik ke perma tadi, maka dua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka tidak perlu menjadikan terang perkara tersebut karena itu merupakan syarat minimal saja, syarat formil. Sehingga banyak ahli hukum pidana yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah eh, cukup dua alat bukti minimal. Jadi minimal dua alat bukti. Sedangkan pemaknaan dua alat bukti tersebut tidak ditarik ke konsep penyidikan yang membutuhkan syarat alat bukti yang buat terang dan menemukan tersangka. Jadi itu dua dua kondisi yang sebenarnya berkaitan. Ya, tapi Mahkamah Agung sudah mereduksi makna itu sehingga perdebatan mengenai relevansi atas alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seorang sebagai tersangka tidak perlu berkorelasi dengan pasal yang dirujuk oleh penyidik. Nah, hal ini tentunya akan memunculkan kerugian hak asasi manusia dan juga kerugian hukum. Saya kasih contoh misalnya terjadinya pelanggaran terhadap pasal 167, memasuki pekarangan rumah dengan ancaman kekerasan. Kalau hanya didasarkan kepada syarat minimal dua alat bukti, maka akan terjadi
penggunaan alat bukti secara sembarangan. Apalagi di dalam Perkap 6 2019, laporan polisi dianggap sebagai alat bukti. Nanti silakan dibuka di dalam Perkap 6 2019. Salah satu pasalnya menyebutkan laporan polisi adalah alat bukti juga, gitu. Nah, kalau seperti itu tafsiran gramatikal yang dilakukan oleh para ahli hukum pidana, maka cukup satu laporan polisi ya terhadap tindak pidana memasuki pekarangan rumah dengan ancaman kekerasan, cukup satu laporan polisi dan satu fotokopi sertifikat rumah. Padahal fotokopi sertifikat rumah itu hanya membuktikan kepemilikan rumah, bukan membuktikan memasuki pekarangan orang, juga bukan untuk membuktikan memasuki pekarangan rumah dengan ancaman kekerasan. Jadi dua alat bukti yang digunakan tidak memiliki korelasi dengan pasal yang dituduhkan, hingga memunculkan kerugian hak asasi manusia yang menjadikan orang tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini konsep yang sudah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dirusak oleh apa hanya sekedar syarat formil tadi. Maka prakteknya akhirnya hanya menggunakan penafsiran gramatikal. Sehingga wajar kalau sampai hari ini masyarakat masih memiliki rasa ketakutan ketika berhubungan dengan dunia hukum pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya tentang penangkapan dan syarat-syaratnya, kemudian penahanan. Tapi untuk sesi ini cukup sampai di sini. Nanti eh, bisa diperdalam dengan membaca referensi-referensi dari artikel jurnal ya atau buku-buku atau lihat di Google di makalah-makalah tentang penetapan tersangka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.